Terima kasih pada Saudara Margo yang juga selaku Ketua ITBC Indonesia Taiwan Buddhist Community yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kesekian kalinya berjumpa secara online. Manfaatnya perjumpaan secara online ini karena bisa membuat saya lebih sering hadir bersama-sama dengan Anda, karena kalau saya harus datang langsung ke Taiwan mungkin untuk membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dan tentu itu juga menimbulkan satu perasaan yang mungkin bisa senang, bisa tidak senang, karena seperti yang tadi Saudara Margo sampaikan, kita memang dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak terlibat oleh perasaan-perasaan kita. Perasaan kita yang tadi disampaikan yang tidak senang ya. Jadi mungkin karena tekanan kerjaan, mungkin karena putus cinta dan lain sebagainya, karena beban kuliah, tetapi juga bisa perasaan yang menyenangkan. Karena memang perasaan ini kan timbul tenggelam ya. Jadi misalnya perasaan menyenangkan karena ketemu pacar, justru dengan kita mengadakan pertemuan seperti ini, ya, kemudian ini siang ini kita bakal ketemu dengan pacar, kita bersama-sama menghadiri acara puja bakti kita bersama. Nah, itu juga rasa senang, perasaan yang bahagia. Kemudian kalau kuliah, kemudian mendapatkan nilai yang bagus, ujiannya misalnya, ya waktu sebelum ujian memang kita tertekan dengan perasaan yang tidak nyaman. Tapi begitu ujian hasilnya keluar, kok menyenangkan juga ya. Kenapa? Karena hasilnya bagus. Kemudian juga dulunya belum punya pacar, stres. Tapi begitu sudah punya, ya happy-happy. Jadi ada perasaan tidak suka, tapi juga ada perasaan suka. Nah, di dalam Dhamma bukan hanya dua perasaan. Ada juga perasaan yang B saja. B saja alias biasa-biasa, netral. Bagaimana kuliah hari ini? B saja, biasa-biasa. Bagaimana pekerjaanmu? B saja. Lo kan bosmu galak banget. B saja. Waduh, gimana nih perasaan? Kamu dulu kan kepingin punya pacar. Sudah sekian lama nggak punya pacar, gimana perasaannya? B saja. Ya sama-sama lah, biasa. Begitu putus pacar. Wah, biasanya orang putus pacar kan sedih banget. Kamu kok B saja? Ya mau apa lagi? Yang dulu nggak punya pacar saya ya B saja. Terus punya pacar 3 bulan. Ya senang. Tapi habis itu nggak punya pacar. Karena sudah bisa. Ya kan kembali ke awal toh. Dulu dari kecil saya nggak punya pacar sampai umur 20 ya biasa saja, biasa-biasa, nggak ada problem. Sekarang kemudian saya punya pacar 3 bulan, lalu pisah, kenapa saya harus sedih? Kan hanya balik ke titik awal, ya mulai lagi kan untuk cari pacar yang baru, ya biasa saja lah. Nah, jadi perasaan ini ada 3, ada senang, ada tidak senang, ada yang netral, B saja. Nah, saudara-saudara, sekarang dari mana perasaan itu muncul? Perasaan itu kalau di dalam Dhamma munculnya adalah dari indria kita. Jadi kita mengenal ada 5 indria yang biasa kita ketahui waktu kita sekolah dulu. Atau mungkin hari ini Anda kuliah juga mungkin masih ada yang membahas hal itu. Maka kalau di Indonesia biasanya namanya panca indria. Ya, nah 5 indria kita. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian perasaan dengan lidah, kemudian juga dengan kulit. Ya, Mama kok pas anu Margo. ada 5. Tetapi kalau di dalam Dhamma, kita bukan hanya 5 ini.
masih ada satu lagi yang disebut dengan pikiran. Nah, jadi kalau tadi problem perasaan-perasaan yang muncul tadi ada senang, susah, B, dan lain sebagainya, biasa-biasa saja, netral, itu semuanya hanya dari indera kita atau enam ini. Jadi misalnya, kita menghadapi ujian, berat sekali. Nah ini, terus kita mikir-mikir, aduh ujiannya kenapa sulit sekali, hasilnya gimana, nanti kalau saya nggak lulus, kan kan jadi lebih lama lagi masa kuliah saya dan lain sebagainya. Nah itu produk dari pikiran yang membuat kita stres. Tapi begitu lihat hasilnya dengan mata, atau mendengar kabar teman kita mengatakan, kamu lulus loh, yang dulu kamu stres itu ternyata nilainya A loh kamu. Begitu mendengar atau melihat, wow, senang banget. Nah, atau B saja. Itu sebetulnya hanya karena indera kita yang dipermainkan. Jadi semua yang masuk dari indera-indera ini diolah oleh pikiran, itu yang menimbulkan perasaan. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu nih, perasaan tadi munculnya ada senang, tidak senang, dan B saja, netral atau M, ya. Kemudian sumbernya adalah dari indera kita. Kadang-kadang kita, kalau mungkin Anda di dalam ruangan, ya, kemudian di kelas ini kalau saya lihat ada kelas, nah kemudian kita merasa kedinginan. Waduh, saya pas bajunya nggak terlalu tebal, sekarang kedinginan. Waduh, rasanya nggak suka. Ya, ini karena timbul dari indera badan kita. Tapi bisa juga dengan dingin itu kita malah happy. Aduh, tadi di luar panas banget, gerah sekali. Sekarang begitu masuk ruangan, enak, sejuk. Menjadi senang dari kulit kita. Atau ya B saja, biasa lah. Di luar ya begitu, di dalam begini ya biasa, B saja. Nah itu kulit. Belum lagi kalau kita menikmati makanan tertentu, bisa seneng, tidak seneng. Ini kan juga dari lidah, kemudian juga membaui. Ya. Nah, teman kita di sebelah kita, kok baunya harum? Wah, senang. Kok baunya kurang harum? Merasa tidak nyaman, kemudian baunya harum atau tidak harum, kita B saja. Itu semua adalah permainan pikiran kita yang mengolah data dari indera. Ya, 6 indera ini bermain karena kita misalnya nggak lihat apa-apa, kita nggak dengar apa-apa. Misalnya kalau kita sedang latihan meditasi misalnya, kita tidak mendengar, tidak merasakan, tidak apa-apa, tapi pikiran masih bisa muncul yang aneh-aneh. Aduh, besok mau kemana nih? Aduh, besok sudah hari Senin lagi nih. Bakal saya banyak beban kerjaan lagi. Muncul pikiran stres, muncul pikiran bahagia, muncul pikiran netral. Padahal kita duduk diem, tapi bisa muncul perasaan-perasaan itu. Nah, ini sumber dari munculnya perasaan tadi, yaitu kontaknya indera dan diolah oleh pikiran. Nah, dari kontak indera dan pengolahan pikiran itu muncullah yang tadi disebut oleh Saudara Margo, dan kita juga mengalami semua, yaitu pengalaman perasaan yang tak terhingga. Nah, sekarang kita sebagai umat Buddha, apakah kita mau diombang-ambingkan perasaan seperti itu? Kalau kita mau pagi, aduh aku bawaannya kok emosi banget ya, langsung dar ngomel-ngomel sama orang-orang. Terus sebentar siang, aduh sudah lega, sudah ngomeli banyak orang, ketawa-ketawa. Kemudian nanti yang diomeli tadi, hai, gimana kamu tadi pengalamannya saya omeli? Apa kita mau seperti itu? Karena orang lain akan melihat, wah, kamu kok moody banget ya?
tadi pagi ngomel-ngomel aku nggak salah apa-apa, tahu-tahu sekarang, aku masih gregeten, kamu omelin, aku masih sakit hati, kamu omelin, kamu malah sekarang ngajak ketawa-ketawa, dan lain sebagainya. Ya aku sudah senang, soalnya aku sudah berhasil ngomel-ngomel, sudah puas. Duh, jadi aku kotak sampah kamu ya, kamu beban di pikiranmu, kamu lemparkan ke saya dong. Nah, jadi kita lalu jadi moody seperti itu. Kemudian kalau kalau sekarang diajak teman-teman santai-santai dan lain sebagainya, kemudian kita ya malah sedih karena kebawa pikiran kita yang tidak enak dan lain sebagainya. Jadi membuat teman-teman kita ini tidak nyaman. Nah, apakah kita mau seperti itu? Kalau kita ingin mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita, yang bersumber sebetulnya dari pengolahan pikiran setelah menerima objek-objek indera kita itu, maka kita harus mulai dengan mengenali perasaan kita dulu. Jadi kita kenali dulu. Oh, ini perasaan senang. Oh, ini perasaan tidak suka. Oh, ini netral. Kita mulai dari pengenalan itu dulu. Perasaan tidak senang itu banyak sekali ya. Tak bisa disebutkan satu persatu di sini. Misalnya kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, kecemasan. Itu kelompok dari ketidaksukaan. Kemudian kelompok suka, ini juga bermacam-macam. Ya, jadi ada 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 suka karena ada cinta ya tadi yang disebut jatuh cinta, kemudian merasa senang ketika mendapatkan hasil nilai ujian yang bagus dan lain sebagainya. Ini senang, ini juga banyak sekali. Ya, senang dengan makanan tertentu, misalnya senang dengan udara tertentu, senang dengan musik tertentu, senang dengan mungkin pemandangan tertentu dan lain sebagainya. Kemudian netral. Netral ini juga apa saja objek indera kita ya cuek lah. Sebetulnya netral di sini ini bukan berarti batin sudah seimbang, tetapi sebetulnya cuek lah. Apa sih? Cuman gitu aja. Cuman punya pacar aja seneng. Apa sih? Cuman gitu aja. Kenapa sih putus cinta juga susah? Segitu aja. B saja. Itu sebetulnya dasarnya netralnya ini adalah karena cuek. Jadi acuh, nggak mau tahu. Nanti beda dengan netral di dalam Dhamma yang sebetulnya nanti kita akan bahas ini adalah netral di dalam Dhamma ini ketika batin bisa kita kendalikan. Bukan karena cuek, bukan karena ketamaan, jadi seneng, waduh happy banget aku, itu tamak sebetulnya. Jadi, waduh aku ingin ngulang lagi, aku pengen ketemu lagi karena aku punya pacar sudah seneng, maka aku pengen ngulang lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Aku dapat nilai ujian yang bagus, aku pengen dapat lagi, dapat lagi. Aku punya gaji yang besar, aku pengen lagi, pengen lagi. Aku punya makanan yang enak, aku pengen lagi, pengen lagi. Kesenangan itu di dalam Dhamma dinilai berawal dari ketamaan kita. Kemudian kalau tidak senang, itu sebetulnya karena kebencian kita, yaitu keinginan yang tidak tercapai. Aku ingin nilainya bagus, hasilnya kok jelek. Nah, ini keinginan tidak tercapai. Jengkel, stres, cemas. Kemudian, kalau yang B saja itu, apa saja aku nggak mau pusing, dah. Yang penting hidupku begini. Nah, sekarang di dalam Dhamma, tiga perasaan ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita belum bisa mengendalikan diri,
belum bisa mengendalikan pikiran kita. Kalau kita ingin mengendalikan pikiran kita, maka dimulai dengan mengetahui dulu bahwa saya punya rasa senang, saya punya rasa tidak senang, dan saya punya rasa netral. Kita mulai dari situ dulu. Jadi ada, wah gimana nih nilai ujiannya? Ya, senang sih. Nah, kita sudah mulai sadar, ini ada perasaan senang. Aduh, ujianku kok gagal ya? Aduh, pengen nangis aku. Inilah perasaan yang tidak senang. Kita kenali dulu itu. Kemudian, aduh, ujianku gagal. Biarin aja. Toh yang bayar juga orang tua saya. Nanti lama kuliah, ya nggak apa-apa. Biarin aja. Nah, enggak, kamu enggak sedih? Enggak. Kamu yang enggak senang? Enggak juga. Atau yang bayar juga orang tua. Nah, ini kita lalu kenali. Ini perasaan biasa saja. Ini sebetulnya berasal dari kecuekan kita, keacuhan kita, ketidakmautawan kita. Kalau sudah demikian, saudara, kita kemudian lalu berusaha selalu sadar setiap saat ini. Begitu muncul, kita sadari. Begitu muncul, kita sadari, kita amati, sambil kita sering bertanya pada diri sendiri, saat ini saya sedang merasakan apa? Karena kita berbicara tentang embracing our feelings, jadi bagaimana kita memahami, merangkul perasaan kita, maka sekarang kita biasanya bertanya, saat ini saya ngerasakan apa ya? Oh, rasa netral, rasa B saja, oh rasa senang, rasa tidak senang, itu kita sadari terus. Kalau ini sudah kita sadari terus-terusan, saat ini saya merasakan apa, saat ini saya merasakan apa, saat ini saya merasakan apa, kemudian kita pada tahap selanjutnya pemahaman pada gerak-gerik pikiran kita sebagai penyebab dari perasaan tersebut. Wah, ini perasaan senang, perasaan senang. Kemudian, kalau kecepatan kesadaran ini meningkat, maka kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu, kenapa senang? Senang ini karena keinginan saya tercapai. Saya ingin nilai bagus, muncullah nilai bagus, saya senang. Saya ingin punya pacar, datang kesempatan mendapatkan pacar, saya senang. Saya ingin pekerjaan yang nyaman, gaji yang besar, saya memperoleh kesempatan itu, saya senang. Berarti senang ini, perasaan ini timbul dari pikiran saya. Timbul dari keinginan saya. Perasaan tidak senang muncul, saya sadari perasaan tidak senang, saya sadari perasaan tidak senang. Itu terus yang kita lakukan, kemudian pada satu ketika kesadaran kita meningkat, kita bisa bertanya, kenapa muncul perasaan tidak senang ya? Oh, ternyata saya tidak senang itu karena keinginan saya yang tidak tercapai. Nilai ujian pengen bagus tidak bisa, mendapat pekerjaan yang layak ternyata saya tidak mendapatkan, mempertahankan pacaran ternyata saya tidak bisa, ini yang muncul tidak senang. Ternyata dari pikiran saya. Pikiran saya yaitu keinginan yang tidak tercapai. Nah sekarang kalau B saja gimana ini? Saya juga sadari B saja, B saja, B saja. Sebetulnya itu muncul juga dari bentuk pikiran yang berdasarkan ketidaktahuan, kegelapan batin, cuek, acuh. Nah, kita kemudian lebih memahami itu.
Ketika kita tahap awal ini sudah kita lewati, yaitu mengenali perasaan senang, tidak senang, dan kemudian B saja, biasa saja. Kemudian kita masuk ke yang lebih dalam, ke level berikutnya, bahwa semua perasaan itu berasal dari pikiran. Semua yang ada di dalam pikiran ternyata adalah berisi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Maka kemudian yang lebih dalam dari itu lagi, maka kita kemudian menyadari hidup setiap saat. Sadar, kalau tadi sadar sedang merasakan sesuatu dari semua indera kita, kemudian makin ke dalam, sadar kita sedang berpikir sesuatu yang menyebabkan perasaan itu, kemudian lebih mendalam lagi, sadar bahwa semua itu hanya digerakkan oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin kita. Kalau sudah menyadari itu yang lebih dalam lagi, maka kemudian kita sadar segala sesuatu yang kita pikirkan, semua itu hanya diombang-ambingkan oleh dimensi waktu. Pikiran kita yang dimakan oleh dimensi waktu, dipengaruhi oleh dimensi waktu, yaitu masa lalu dan masa depan. Keinginan yang tidak tercapai di masa lalu, jadi saya dulu punya keinginan, tadi saya punya keinginan, kemarin saya punya keinginan, dulu saya punya keinginan, tidak tercapai di masa sekarang, timbullah perasaan yang tidak nyaman itu. Keinginan-keinginan saya di masa depan, nanti di masa depan saya akan begini, saya akan begitu. Kalau kita kemudian terjebak dengan keinginan itu, maka kadang keinginan yang seolah-olah di masa depan bisa kita rasakan, muncullah kebahagiaan. Tapi sebaliknya kalau kita cemas dengan masa depan, muncullah kegelisahan. Kalau demikian, kita ini hanya diombang-ambingkan dengan masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Itu yang menimbulkan pikiran dengan keinginan yang berisi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Itu yang mewujudkan perasaan-perasaan yang nyaman, tidak nyaman, dan yang B saja. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk ke level yang lebih dalam lagi tadi, maka kita kemudian bukan hanya menyadari perasaan saya saat ini apa, tapi adalah kita menyadari saat ini saya sedang apa. Saat ini saya sedang melakukan apa, saat ini saya sedang merasakan apa, saat ini saya sedang berbicara apa, dan yang paling penting, saat ini saya sedang berpikir apa. Karena pikiran ini pelopor segalanya. Pikiran ini yang menimbulkan perasaan yang muncul dan tenggelam. Perasaan yang senang dan tidak senang itu tadi. Kemudian kita lalu sadar, oh saat ini saya sedang jalan. Timbul rasa nyaman. Lalu disadari, kenapa nyaman? Karena sesuai dengan keinginan saya. Saat ini, keinginan saya yang tadi waktu di rumah tercapai. Loh, saat ini kan saya sedang jalan. Tadi saya pernah mengalami, saya pernah terjadi, saya tadi pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Yang tadi hanya pengalaman, hanya untuk belajar. Tapi yang sekarang inilah kenyataan. Aduh, nanti kalau saya jalan ketemu si A yang saya nggak sukai bagaimana? Itu kan nanti. Itu memang perasaan yang tidak menyenangkan ketemu dengan si A. Kenapa? Karena sumbernya dari pikiran yang ingat bahwa si A mungkin hari ini
akan ada di sana karena biasanya minggu-minggu yang sebelumnya dia juga di sana. Aku kemungkinan akan ketemu dengan si A. Itu perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul dari pikiran kita sendiri. Kemudian kita lalu renungkan, memang mungkin akan terjadi, tapi kan belum tentu terjadi. Yang akan datang itu aku akan hidup, tapi belum tentu hidup. Itu hanya dijadikan pedoman karena saat inilah kenyataan kita mempersiapkan yang terbaik saat ini. Kalau saya siap bertemu dengan dia, maka saya cuek aja, saya akan ke sana. Paling dia duduk di sana, aku duduk di tempat lain. Dia mau lihat saya belok ke jalan yang berbeda. Saya sudah siap mental dengan cara itu. Kenapa? Dengan mengetahui ataupun melihat yang akan datang itu, mempertimbangkan yang akan datang, tidak terjebak dengan yang akan datang, tapi menjadikan yang akan datang itu sebagai persiapan untuk saat ini, maka batin saya menjadi tenang. Jadi masa lalu bukan kita abaikan, karena itu tetap pelajaran. Untuk saat ini diperbaiki, kalau jelek, ditingkatkan kalau baik. Masa depan bukan untuk ditakuti, tapi dijadikan persiapan untuk perbaikan saat ini. Yang menakutkan di masa depan, kita mulai saat ini melangkah yang terbaik, supaya di masa depan, kalau kejadian itu muncul, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Kalau di masa depan itu ada yang menyenangkan, kita mulai saat ini untuk mempersiapkan. Supaya di masa depan, kalau hal itu muncul, lebih menyenangkan daripada yang kita alami ataupun yang kita pikirkan. Nah, dengan cara kita sadar setiap saat ini bahwa hidup itu adalah saat ini, maka perasaan apapun juga kita tidak gampang dipermainkan. Pikiran apapun juga kita tidak gampang dipermainkan. Karena kita sadar saat inilah yang hidup. Tadi pernah hidup tapi sudah tidak hidup. Nanti akan hidup tapi belum tentu hidup. Inilah saat ini kita hidup. Kita hanya selalu sadar saja setiap saat. Dengan cara begitu, saudara, maka embracing our feelings ini bukan hanya sekedar kita memahami perasaan kita, tapi kemudian kita lebih bisa menerima diri kita ini sebagaimana adanya. Bahwa saya punya rasa senang dan tidak senang dan netral, yang semua itu berasal dari pikiran, dan pikiran ini ternyata dipermainkan oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan kalau kita kemudian sadar setiap saat, ternyata semua itu hanya berbicara tentang dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, sehingga begitu kita menyadari saat ini sedang apa, yang kita latih dengan meditasi yang tadi disampaikan, yaitu sadar saat ini sedang bernafas masuk dan keluar misalnya, sebetulnya itu adalah awal kita menyadari pikiran kita, perasaan kita, dan apa saja yang kita terima dengan indria kita, 6 indria tersebut, maka batin kita menjadi tenang, seimbang, bukan hanya B saja, tetapi menjadi tenang, seimbang, tidak tergoyahkan untuk timbul dan tenggelamnya perasaan. Embracing our feelings sesungguhnya menjadi satu dasar untuk mengenali diri sendiri menjadi batin yang tenang, seimbang di dalam Dharma. Inilah yang mungkin saya sampaikan sebagai awal dari diskusi kita yang pasti nanti akan menarik karena dipimpin oleh Saudara Margo yang sangat luar biasa. Semoga dapat memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan untuk kehidupan kita di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, sehingga kita tidak gampang menjadi orang yang moody. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Saudara Margo. Silakan.
Oke, nama budaya Bente. Saya Feni. Jadi mungkin ada pertanyaan yang bisa mewakilin pertanyaan teman-teman juga. Jadi seringkali kan mungkin kita kayak gimana ya, terutama kayak anak-anak muda, kita kayak sering, misalnya kita melihat kesuksesan seseorang atau kebahagiaan seseorang, kadang-kala seharusnya kita jadikan itu sebagai motivasi, tapi malahan kadang ngelihat gitu membuat kita jadi lebih down Bente, atau yang mana membuat kita jadi gimana ya, kayak jadi tidak bahagia akan kesuksesan seseorang. Seharusnya yang mana kita jadikan motivasi malahan membuat kita jadi down. Jadi mungkin kalau dari sudut pandang Bante mungkin ada nasihat atau advice untuk hal ini Bante. Terima kasih. Baik. Nomor satu saya harus minta maaf ya kepada saudara Marco yang ternyata pembina. Ya, dulu ingat saya ketua beliau. Mungkin sekarang atau sudah diganti oleh saudari Feni ini, sehingga sekarang ya beliau menjadi pembina. Nah, kemudian pertanyaan saudara Feni cukup luar biasa, yaitu bahwa kalau kita melihat kesuksesan orang, seharusnya, ya tadi sudah dikatakan, seharusnya menjadi motivasi kita untuk kita maju. Tetapi kenapa kita kok malah lihat kesuksesan orang jadi down? Nah, ini problemnya tentu di dalam pengolahan perasaan kita. Kita ini di dalam batin kita, kadang-kadang kita merasa ada kekurangan. Ya, tiap orang punya sudut tersembunyi di dalam batin, ada rasa kekurangan. Mungkin orang lain nggak tahu kekurangan kita, tapi kita kan tahu kekurangan kita sendiri. Nah, kemudian kita kadang melihat pikiran kita atau melihat diri kita itu dari sudut negatifnya. Bahwa saya ini punya kekurangan, aduh kalau dia memang pintar, sukses, wah hebatlah dia segalanya. Aku ini memang orang yang nggak pandai, kurang sukses, tidak hebat, dan lain sebagainya. Kemudian kita jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sebetulnya kita kemudian perlu merenungkan bahwa saya memang ada kekurangan, tapi saya juga punya kelebihan. Nah, inilah maka kalau tadi dikatakan pada waktu saya menyampaikan tentang embracing our feelings tadi, bahwa kita bukan hanya menerima perasaan kita ini sebagaimana adanya, tapi kita lebih mendalam untuk memahami bahwa semua itu dari pikiran. Kemudian lebih mendalam lagi, kita kemudian lalu lebih menyadari apa saja yang muncul di pikiran kita itu timbul tenggelam tadi. Sebetulnya adalah untuk kita bisa menerima diri kita sebagaimana adanya, bahwa kita juga punya kelebihan. Tapi kok saya merasa hanya kekurangan aja. Kalau Anda mau tahu kelebihan Anda, cobalah tanya kepada orang-orang yang menyayangi Anda. Orang-orang yang dekat dengan Anda. Sahabat Anda, teman Anda, orang tua Anda, pacar Anda. Coba Anda tanya kepada mereka. Kamu kok mau sih baik sama aku? Kamu kok mau sih pacaran sama aku? Nah, orang-orang seperti itu akan mengucapkan hal-hal yang menurut dia Anda nilai positifnya di mana. Oh, kamu ini orangnya gini, kamu orangnya gini. Kemudian nanti Anda mengungkapkan, tapi kan aku juga punya kekurangan begini. Kekuranganmu yang itu sebetulnya tidak terlalu, karena itu ya banyak orang seperti itu. Tapi kelebihanmu ini loh, yang orang lain belum tentu punya. Nah, jadi kita kemudian catat baik-baik. Jangan malah, masa seperti itu? Enggak lah, seperti itu saya sih enggak. Itu membuat kita tambah rendah lagi. Kita menghina diri kita. Orang lain sudah menghargai kita. Nah, jadi kemudian kita percaya, kita memahami bahwa kita juga punya kelebihan. Nah, dengan cara seperti itu, kemudian kita sudah lebih ada rasa percaya diri bahwa saya memang punya kekurangan, tapi saya juga ada kelebihan. Lalu kita merenungkan orang lain yang tadi kita merasa membuat kita down tadi. Kita mengatakan juga dalam batin, dia memang punya kelebihan. Sukses seperti itu, dia memang punya kelebihan. Tapi dia juga punya kekurangan. Karena setiap orang tentu punya kekurangan.
Nah, jadi, wah, tapi kok saya nggak menemukan kekurangan? Tanya kepada orang yang nggak suka sama dia. Nanti Anda akan ketemu daftar ketidakbaikannya dia. Kan dia ini orangnya baik, orangnya dermawan, orangnya sukses, rumah tangganya bahagia. Kamu tuh tahu apa? Dia itu ya dengan istrinya, dengan pasangan hidupnya, dengan suaminya, dengan anaknya. Dia itu kalau di depan umum aja baik-baik. Tapi kalau di dalam rumah, aduh, sudah nggak pernah ngomong-ngomong. Dia itu sama karyawannya juga jahat-jahat. Dia sama orang lain banyak berdana, tapi sama karyawannya sendiri dia malah bikin menderita, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi kita tahu, oh, dia punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Aku punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Kalau begitu, kita sebetulnya sama, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu yang kita tanamkan pertama. Kemudian, kesuksesan dia belum tentu kita bisa ngikuti. Kalau begitu gimana? Kita meningkatkan kelebihan kita sendiri. Kadang-kadang, wah, dia ini sukses ya, jadi pengusaha. Saya ya harus jadi pengusaha. Belum tentu. Kita belum tentu sukses di pengusaha. Nanti kalau malah kita usaha-usaha, belum tentu. Mungkin kita suksesnya menjadi pelukis misalnya, atau menjadi programmer, atau kita bekerja ikut orang misalnya, atau kita jadi guru les misalnya. Kita tidak tahu. Kadang kita jadi penyanyi misalnya. Belum tentu semua orang harus jadi pengusaha. Tapi kita harus mengerti dulu, ya, kita harus embracing our feelings dulu, bahwa saya ini, pengalaman atau perasaan saya seperti ini, sebetulnya saya ini ada kelebihan di bidang ini. Dan itu yang kita tingkatkan. Dan kalau kita memahami cara ini, kekurangan saya perbaiki, kelebihan saya tingkatkan, maka sebetulnya inilah yang disampaikan di dalam Dharma, yaitu jalan mulia berunsur 8, unsur yang ke-6, daya upaya benar, sama wayamo. Jadi, itu yang disampaikan di situ ada 4 hal. Bahwa kalau kekurangan sendiri perbaiki, kelebihan sendiri tingkatkan. Maka kita harus mengenal diri kita baik-baik. Dengan memahami perasaan kita, maka kita akan mengenal diri kita, kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan orang lain, coba ikuti semampu kita. Kalau memang kita ada potensi yang sama ya, dia sukses di perdagangan, kita mungkin juga senang bisnis, ikuti caranya dia. Tapi kalau dia sukses di perdagangan, kita senangnya menyanyi, ya kita harus bisnisnya berbeda dong. Tidak harus di perdagangan seperti dia. Kemudian kekurangan dia, itu sebetulnya bukan untuk kita jelekkan, untuk kita gosipkan, tetapi kekurangan dia itu untuk pelajaran bagi kita. Bahwa kalau orang lain bisa punya kekurangan seperti itu, saya pun berpotensi punya kekurangan itu. Nah, jadi dengan menjalankan jalan mulia berunsur 8 unsur yang ke-6 ini, kekurangan sendiri diperbaiki, kekurangan orang jadi pelajaran, kelebihan sendiri ditingkatkan, kelebihan orang dijadikan pelajaran, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Dan kita tidak lagi down karena kelebihan orang, justru itu menjadi pelajaran. Nah, tentu ini semua harus proses ya. Tadi Anda sudah menyampaikan seharusnya jadi pelajaran. Nah, inilah kita butuh teman-teman yang sesuai, teman-teman yang mendukung, yang kadang membuat aku kalau dia lihat sukses gitu kok aku down ya. Nah, padahal aku yang ngerti mestinya jadi pelajaran. Nah, itulah teman-teman, lingkungan, kalian Amita, itu yang perlu mendukung dan mengingatkan kita. Ya, kemudian kita juga belajar dhamma dan sebagainya, itu mengingatkan kita sehingga ketika kita down ada teman yang mendukung untuk kita naik lagi. Kalau kita sudah dhammanya lebih baik, ada waktu kita down, kita membuka dhamma lagi, belajar dhamma lagi, menyadari bentuk-bentuk pikiran kita, perasaan kita dan sebagainya, untuk kita bangkit lagi. Karena pada akhirnya
diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Menggantungkan teman mungkin tidak bisa selamanya, menggantungkan orang tua tidak bisa selamanya. Akhirnya kita harus bisa membangun diri kita, menjadikan kegagalan sebagai motivator. Itu adalah kita belajar dengan menjadikan diri kita sebagai pelindung untuk diri kita. Demikian, mudah-mudahan Saudari Feni lebih memahami, dan juga mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang umum ya, jadi bukan hanya untuk Saudari Feni saja, tapi untuk kita semua bisa lebih memahami ketika kita sedang down, butuh teman dan butuh belajar dhamma lebih baik untuk kita meningkat lagi. Ya, demikian. Oke, baik. Terima kasih Bante Anumodana jawabannya. Silahkan. Nah, selanjutnya ini kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang di Kaohsiung. Ada Evan ini Bante yang akan mengajukan pertanyaan. Nah, Evan ini juga bisa dibilang ketua atau yang memandikani di Kaohsiung sana Bante. Silakan Evan. Baik, terima kasih Komargo atas kesempatannya. Mungkin aku mau tanya tentang perasaan netral tadi, Bang. Jadi, perasaan netral ini, perasaan B aja ini sebenarnya bagus atau enggak sih buat kita, Bante? Kan tadi Bante bilang kalau perasaan B aja itu adalah kegelapan batin ya tadi, Bante. Jadi, kalau gitu gimana cara kita ngurangin itu, Bante? Mungkin itu. Baik. Ya, Saudara Evan yang merupakan ketua cabang. Ya, ini hebat nih. Ingat saya dulu di Kaohsiung belum ada loh waktu kita pertemuan yang awal-awal itu. Ya sekarang sudah ada, wah bagus banget nih. Kita memang membutuhkan kalyanamita. Mudah-mudahan nanti di tempat-tempat yang lain akan ada lagi ya, di kampus-kampus di mana ya, nanti kan banyak. Nah, sekarang ada pertanyaan tadi adalah bahwa perasaan B saja ini gimana ya? Sebenarnya perasaan B saja ini juga bukan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena dia berasal dari kecuekan. Nggak mau tahu, nggak mau pusing. Ya, sekarang ibaratnya begini. Anda di rumah melihat orang tua sedang bekerja. Pilihannya kan, Anda, waduh orang tua kerja nih. Wih, aku seneng ini bantu. Nah, jadi kita kemudian membantu orang tua karena kita senang melihat orang tua bekerja. Tapi kita juga bisa tidak senang dengan orang tua yang bekerja. Ngapain sih kerja sampai malam-malam kayak gitu? Orang kok maunya diperbudak sama pekerjaan. Nah, jadi ya kita ya tidak bantu, ataupun kalau bantu ya agak uring-uringan. Tapi yang B saja ini cuek. Kamu mau kerja sampai malam ya terserah. Kamu nggak kerja ya terserah. Orang tua ya biarlah. Pokoknya yang penting aku tiap bulan dikasih kiriman, ataupun tiap bulan aku dikasih uang saku, sudahlah terserah orang tua mau apa. Nah, ini B saja ini sebetulnya bukan sesuatu yang baik. Makanya dia berdasar dari kecuekan, kegelapan batin yang sesungguhnya nggak mau tahu lah dengan dunia luar. Dia seperti orang yang egois. Nah, sekarang kita perlu perbaiki. Justru kita sekarang masuk ke yang lebih dalam itu tadi. Kalau ada perasaan, kemudian ada pikiran penyebabnya, kemudian kita lebih dalam lagi, ya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, penyebab orang berpikir itu sehingga muncul perasaan seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang lebih dalam adalah kesadaran setiap saat. Ini sebetulnya menjadi N. Dari B, dia menjadi N. Biasa-biasa menjadi netral. Batin yang netral inilah sesungguhnya yang kita mau latih di dalam Dharma. Kalau tadi saya singgung sedikit tentang latihan meditasi, sebetulnya latihan meditasi itu mengkondisikan batin menjadi N, menjadi netral. Jadi, waktu Anda belajar
Misalnya menyadari saat ini saya nafas masuk, saat ini nafas keluar. Itu sebetulnya mulai sadar saat ini saya sedang apa. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Itu kemudian dibawa ke kehidupan sehari-hari. Saat ini saya sedang apa? Saya sedang mendengar omelan. Saya mulai menyadari itu hanya kata-kata misalnya. Saya mendengar pujian, saya juga menyadari itu semuanya permainan kata dan seterusnya. Sehingga hasilnya batin kita menjadi N. Batin kita menjadi netral itu mengkondisikan kita bisa bergaul dengan siapapun juga tanpa membeda-bedakan. Kalau kita batinnya itu belum netral, masih B saja, kadang-kadang kita masih terbawa oleh pikiran negatif dan positif. Jadi saya memilih bergaul dengan yang saya sukai, dan saya menghindari pergaulan yang saya tidak sukai. Saya memilih dosen yang saya sukai, saya memilih dosen yang tidak saya menghindari dosen yang tidak saya sukai. Saya memilih makanan yang saya sukai, saya menghindari makanan yang tidak saya sukai. Tapi kalau batin menjadi netral, batin ini menjadi N, bebas dari ketamaan, bebas dari kebencian, bebas dari kecuekan ketidaktahuan ini, maka saya memilih makanan karena makanan ini hanya untuk mempertahankan kehidupan saya, bukan masalah enak dan tidak enak. Karena enak dan tidak enak itu hanya permainan lidah, salah satu indria yang diolah oleh pikiran sehingga muncul rasa senang dan tidak senang. Padahal kita tadi embracing our feelings. Berarti feeling saya, perasaan saya senang dan tidak senang itu, saya harus berdamai dengan mereka semua. Bukan hanya embracing our good feelings. Hanya yang baik-baik saja yang saya embrace. Tapi semua. Nah, kalau batin belum netral, bagaimana kita bisa embrace? Inilah. Kemudian saya makan demi makan itu sendiri. Bukan demi menyenangkan diri saya. Sehingga saya menjadi netral. Saya dosen tidak memilih dosen yang saya senang dan menghindari yang tidak senang. Karena saya belajar, tujuan saya adalah untuk belajar. Dosen ini hanya sarana. Sarana untuk memindahkan pemahaman atau menambah pemahaman saya. Beliau yang menjelaskan. Nah, jadi dengan cara itu kemudian batin kita menjadi netral. Dosen siapapun juga yang senang dan tidak senang mengajar di depan, saya bisa mendengar dengan baik. Tapi kalau dosen yang saya senangi, mata saya terbuka lebar, saya belajar dengan lebih banyak. Dosen yang tidak saya senangi, mata menjadi menyempit, pupil matanya, kemudian banyak pelajaran yang tertolak. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Demikian pula pekerjaan. Saya bukan memilih pekerjaan yang senang, kemudian menghindari pekerjaan yang tidak saya senangi, tapi saya kemudian melihat hakikat kerja adalah untuk mencari sumber nafkah kehidupan saya. Berarti sekarang mana yang senang dan tidak senang itu hanya permainan dari pikiran. Yang penting saya bisa mencapai tujuan saya, yaitu memperoleh nafkah kehidupan. Nah, jadi kita menjadi lebih netral batinnya. Daripada B saja tadi, N ini membuat netral. Kalau tadi teman-teman ditanya, wah bagaimana ini? Ya, hasilnya ceramahnya bagaimana? B saja. Itu artinya kamu ngomong apa, ya terserahlah, saya nggak mau pusing, yang penting saya duduk di sini. Itu implikasinya sampai di situ. Bukan sesuatu yang baik. Tapi, wah saya sudah N netral. Wah, berarti happy banget saya. Kenapa? Karena Anda sudah selangkah menuju ke pencapaian kesucian. Karena batin yang netral berarti batin yang sudah tidak tergoyahkan oleh keinginan. Kalau Anda bisa mendengar ceramah dengan N saja, bisa nggak Anda juga dalam pekerjaan, dalam kampus,
dalam kehidupan sehari-hari bisa N. Kalau N saja setiap hari, setiap saat, maka Anda berarti bisa hidup pada saat ini. Hidup pada saat ini berarti Anda mencapai pencerahan. Mencapai pencerahan berarti kelahiran ini menjadi kelahiran yang terakhir. Jadi embracing our feelings ini, itu implikasinya dalam sekali. Bukan hanya sekedar, ya saya hanya berdamai dengan diri saya, tapi kenapa harus berdamai dengan perasaan saya? Karena saya sadar hidup adalah saat ini. Perasaan saya itu hanya bermain di masa lalu dan masa depan. Pada saat ini, semuanya sebetulnya adalah netral. Mudah-mudahan ini Saudara Evan bisa terbantu dan mungkin juga teman-teman yang mungkin tadi titip pertanyaan itu bisa lebih memahami. Silakan mungkin yang lain. Ya, silakan Wawan. Baik, selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Wawan. Saya mau bertanya Bante, saat kita berusaha berlatih untuk menyadari perasaan kita, pikiran kita, sebab-sebabnya apa itu bisa muncul, ya kan? Terkadang kita masih belum bisa mengidentifikasi karena database kita masih belum ada nih, moha kita masih tebal, ya kan? Kegelapan batin kita masih tebal gitu. Nah, kalau kita ingin memperbanyak database kan tentu kita perlu belajar ya Bante, entah dari buku-buku Dhamma atau dari sharing-sharing seperti ini dengan para biku atau dengan teman-teman. Cuman yang mau saya tanyakan adalah dengan sharing-sharing atau belajar seperti itu, kita kan harus kritis. Sang Buddha sendiri juga saya pernah baca, jangan hanya sekedar percaya gitu, harus buktikan, ya kan, harus istilahnya kritisi gitu, apakah ini benar, apakah ini salah. Nah, bagaimana cara kita mengkritisi sesuatu yang belum pernah kita tahu sebelumnya, ini benar apa enggak sih, itu bagaimana memfilternya gitu. Jadi pemahaman kita itu tepat sesuai dengan atau bisa bermanfaat untuk diri kita, jadi bisa N nanti ujungnya. Terima kasih Bante. Hai, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana kita mengkritisi sesuatu yang kita belum tahu. Nah, tadi saya sampaikan kita ini masuknya bertahap. Jadi tema kita ini sudah tepat ya. Embracing our feelings, jadi perasaan-perasaan yang muncul setiap hari, setiap saat itu kan ada. Tadi yang Saudara Margo sampaikan itu bahwa kita ini kan ada perasaan bermacam-macam dari bangun tidur sampai mau tidur muncul perasaan itu betul. Nah kita kenali dulu yang ada itu. Jadi yang kita tahu dulu. Jangan kita ini masih SD, kemudian kita mau belajar tentang pelajaran kampus di kuliah ya tentu kita tidak bisa kan. Kalau tadi juga dari B saja kan sudah mau masuk ke G, ya, mau masuk ke H misalnya dan lain-lain. Ini sebetulnya karena kita bertahap. Nah, Anda juga begitu kan? Jadi, wah gimana ya kalau belum tahu menurut mengkritisi? Ya enggak harus lah. Ya Anda kritisi yang Anda tahu dulu. Karena nanti yang Anda tahu itu baru menjadi tumpuan untuk Anda tahu yang lebih lanjut lagi. Memasang batu bata, kalau bangunan ya, itu tidak terus yang atas dulu itu tidak. Ya dimulai dari bawah, kemudian disemen lagi, pasang atasnya bertahap. Nah, jadi perasaan kita tahu kan Anda hanya suruh klasifikasi dulu. Senang, tidak senang, B saja. Gampang dong. Itu kan semua orang tahu. Senang, nggak senang, B. Jadi, gimana nih? Kamu pengen senyum? Atau kamu merasa, aduh, jantungnya deg-degan, happy banget? Anda tahu, oh, ini kelompok senang. Anda kepengen nangis? Atau jengkel sekali? Nah, ini kelompok nggak senang. Gampang. Kok nggak ada perasaan apa-apa ya? Ya B saja. Nah, sudah, Anda tahu itu. Nah, itu kemudian tadi saya sampaikan, ini yang dilakukan sering-sering, saat ini saya merasa apa, saat ini saya merasa apa. Kemudian nanti makin mendalam. Kenapa? Karena kita merasakan seperti itu sebetulnya menambah database.
Jadi perasaan senang itu ternyata ini ya, perasaan tidak senang itu perasaan ini banyak sekali ya, perasaan netral atau B saja itu ternyata ini. Kita database-nya tambah. Kemudian database yang tambah ini membuat satu kesimpulan. Ternyata semua itu hanya permainan pikiran. Nah, kemudian dari pikiran itu, kemudian nanti kita hanya kenali pikiran saya saat ini sedang apa, pikiran saat ini saya sedang apa. Itu bertahap lagi. Jadi kita tidak suruh mengenali pikiran yang kita tidak kenal juga. Supaya database kita itu ada terus, karena berlanjut dari pengalaman yang sebelumnya. Yang kita kritisi itu yang kita tahu saja. Kemudian saat ini saya berpikir apa? Akhirnya kita ketemu bahwa pikiran kita ini isinya ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Yang tadi cuek B saja ini ternyata adalah kegelapan batin. Itu tuh nanti bertahap. Hari ini mungkin Anda hanya tahu teorinya. Tapi kalau Anda sudah praktekkan, oh ini maksudnya kegelapan batin. Jadi yang dikritisi itu bukan kata-kata orang. Kalau tadi yang Anda menyitir tentang Sang Buddha, yang harus membuktikan dan lain sebagainya itu, mengkritisi dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya diawali dengan jangan hanya percaya kata-kata orang, jangan hanya percaya walaupun itu kata gurumu, jangan hanya percaya bahwa itu kata-kata dalam kitab suci atau menjadi tradisi ribuan tahun, tapi buktikan sendiri. Nah, buktikan sendiri artinya Anda jalani proses itu. Bukan hanya sekedar baca buku, bukan hanya sekedar menambah database, bukan. Tapi database itu diperoleh dari pengalaman Anda sendiri. Nah, jadi pengalaman saat ini, seperti Masang Bata tadi, untuk menambah pengalaman berikutnya. Nah, jadi pikiran itu hanya kita tahu bahwa pikiran ini ada yang dasarnya dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dan akhirnya kesadaran setiap saat ini membuat batin bukan menjadi B saja, tetapi menjadi lebih dalam lagi, M, sadar setiap saat. Sedang berpikir apa, sadari bahwa hidup adalah saat ini. Tadi pernah hidup, tidak lagi hidup, menjadi pelajaran, nanti akan hidup, belum tentu hidup, menjadi tujuan, saat inilah hidup, inilah yang saya harus lakukan yang terbaik. Jadi Anda tidak salah mengkritisi itu, tetapi harus yang dikritisi berdasarkan pengalamannya, pengetahuannya yang diolah sendiri, bukan dari hasil pengetahuan orang lain. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih, Bante. Sama-sama. Silakan. Baik, pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi Bante menyarankan kita bahwa belajar Dharma tidak sekedar hanya sampai di wacana, diskusi, tapi praktek untuk mendapatkan pengalaman Dharma itu sendiri. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengakomodasi pertanyaan dari chat ini, teman-teman yang di offline di sini, kemudian yang online saya lihat ada yang angkat tangan, mohon sabar sebentar. Ini pertanyaan menarik melalui chat Bante, ada dari Imon Fayah. Setelah mengenali perasaan dan sebab dari perasaan tersebut, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita perlu menghentikan dan menahan perasaan tersebut agar tidak berlebihan? Dan bagaimana cara kita mengontrol diri kita terhadap perasaan tersebut yang terjadi hampir setiap saat? Karena panca indera kita berinteraksi setiap saat juga. Misalkan saja sakit hati terhadap perkataan teman yang, apalagi teman dekat yang sering bertemu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Sebetulnya di dalam Dhamma ini tidak ada pemaksaan diri. Anda mengikuti satu proses. Jadi, pengenalan perasaan itu tidak ada yang perlu dikontrol supaya wah, saya tidak muncul perasaan itu. Tidak bisa. Anda bakal stres sendiri. Karena semua itu ada tahapnya. Yang masuk ke dalam tadi. Cuman Anda cukup mengenali. Loh, tapi kan aku marah. Nah, sekarang di dalam pemahaman Dharma, segala sesuatu itu
sebetulnya tidak bisa bertumpuk-tumpuk bersamaan waktunya. Kita duduk tidak bisa bersamaan waktunya dengan berdiri. Berdiri tidak bisa bersamaan waktu dengan berbaring. Berbaring tidak bisa bersamaan waktu dengan berjalan. Ini kita memahami itu dulu. Jadi, ketika Anda marah, tidak bisa bersamaan waktu dengan tidak marah. Sehingga, kita tidak perlu mengontrol. Anda hanya cukup mengenali bahwa itu marah. Kan aneh. Begitu kita mengenali, marah kita kenali. Karena kita tidak bisa melakukan dua hal, marahnya berhenti. Kalau di dalam ilmu komputer sebetulnya ini digital, biner. Jadi bilangannya itu biner, 0 dan 1, 0 dan 1. On off. Anda marah, Anda dicengkram oleh kemarahan, marahnya 1. Yang lain 0. Makanya kadang kalau orang marah sudah lupa diri, semuanya dia sudah tidak ingat, yang penting sudah marahnya. Tapi begitu Anda sadar saat ini sedang marah, kesadaran 1, marahnya 0. Berhenti marahnya. Maka tidak ada yang perlu dikontrol, tidak ada yang perlu ditahan. Anda sadar saja dia berhenti. Orang dulu mengatakan gini, kamu kalau marah ya, ambil cermin. Nanti pasti marahmu berhenti. Ya iyalah, itu orang dulu sudah memahami bahwa hidup itu hanya bisa satu setiap saat. Lu kan tidak multitasking. Multitasking komputer itu apa? Itu juga 1 per 1. Cuman, karena prosesornya tinggi, akhirnya seolah-olah sepersekian milisecond, itu ada perbedaannya seolah-olah dilakukan bersamaan, sebetulnya semuanya 010101. Demikian pula diri kita. Nah, orang dulu mengatakan kalau marah ambil cermin, nanti marahmu hilang. Ya iyalah, karena saya sadar saya marah, saya ambil cermin, ya sudah hilang. Demikian pula kebencian, demikian pula perasaan-perasaan yang lain. Semua itu yang penting adalah kesadaran. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya ketika kita bisa mengenali semua itu adalah netral, maka tadi saya sampaikan, kita bisa bergaul dengan siapapun juga dengan tidak ada diskriminasi. Batin ini menjadi tenang seimbang. Setelah kita menerima diri kita sebagaimana adanya, bahwa batin kita ini tenang seimbang, segala sesuatu adalah pikiran, hidup adalah saat ini, maka bahkan kita bergaul dengan orang yang dulunya tidak kita sukai pun, akhirnya kita netral. Itulah muncul kata-kata semoga semua makhluk berbahagia. Karena kata-kata semoga semua makhluk berbahagia itu tanpa kecuali. Semoga semua makhluk bahagia kecuali musuh saya. Tidak. Semoga semua makhluk bahagia. Loh, kan musuh saya gimana? Karena batin sudah menjadi netral, musuh pun sudah menjadi tidak ada. Malah kita lupa, masa saya punya musuh? Rasanya saya nggak punya. Karena batin sudah menjadi netral. Nah, jadi semua ini adalah proses. Dharma itu bergerak berdasarkan proses. Jadi tidak ada pemaksaan. Yang penting Anda mulai dengan menyadari perasaan Anda itu saat ini sedang apa. Perasaan apa ini? Senang, susah, netral, atau B saja ini. Ini yang Anda mulai dari situ. Nanti Anda akan makin dalam, makin dalam. Tidak ada kontrol dan tidak ada apa-apa. Karena Anda benci siapapun juga, begitu Anda sadar, saat ini saya membenci si A. Saat ini saya membenci si A. Saya saat ini membenci si A. Lama-lama kebencian itu akan berkurang. Hanya menyadari itu saja. Nanti Anda boleh buktikan. Jangan hanya percaya dengan kata-kata, jangan hanya percaya dengan budaya apa saja. Buktikan. Nanti Anda akan tahu bahwa begitu Anda menyadari saat ini muncul kebencian, saat ini saya muncul kebencian.
berkurang kebenciannya dan akhirnya ketemu orangnya, ya B saja. Terserahlah kamu mau apa, B saja. Belum sampai N, B saja. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti. Silahkan pertanyaan berikut. Namo Buddhaya Bante. Tadi sebelumnya di-mention kalau kita harus ngeidentifikasiin dulu. Oh, ya, maaf. Nama saya Michelle, saya dari Taipei juga. Jadi tadi di-mention kita harus ngeidentifikasiin perasaan dulu, baru bisa proses ke berikutnya mau kayak gimana, untuk lebih tenang. Tapi ada beberapa orang yang udah terekspos sama emosi yang ekstrim, jadi kayak udah merasa emosi ekstrim terus-terusan, jadi udah nggak berasa apa-apa gitu Bante. Jadi berasanya tuh, apa ya bahasanya, numb, bahasa Inggrisnya tuh numb. Nah, gimana caranya orang-orang yang kebetulan nggak bisa merasakan lagi, bisa kayak mulai mengidentifikasi, sebenarnya tuh kita lagi ngerasain apa sih? Nah, itu dari saya, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi kalau tadi kan kita teorinya, wah semua ini kan bisa disadari dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan kita kadang-kadang dimakan oleh perasaan itu sampai kita nggak tahu nih perasaan apa. Nah, hal yang paling penting adalah jangan melakukan komunikasi dengan siapapun juga. Pada saat kita sedang emosi ekstrim, sampai muka kita merah semua, sampai telinga kita panas sekali, tidak ngerti juga kita mau perasaan apa, ini sudah galau banget. Jangan komunikasi dengan siapapun juga. Karena sekali Anda komunikasi dengan siapapun juga, Anda akan bisa meledak itu emosinya. Nah, jadi, diam dulu. Nah, diamnya ini, setiap orang beda-beda. Ada yang butuh sesaat saja, tarik nafas, tapi ada juga yang butuh waktu beberapa lama. Jadi diam saja. Kalau sudah tidak bisa diam, karena mungkin lingkungan meneror Anda dan pertanyaan dengan, ngapa sih kamu kok diam saja gini, tambah kita emosi, Anda menyendiri. Kemudian lakukan sesuatu yang bagi Anda menyenangkan. Mungkin mendengar musik, atau mungkin ya sekedar cuci muka dan lain sebagainya, sampai emosi itu turun dulu. Mungkin ini kalau tadi dikatakan oleh penanya sebelumnya, yang mengontrol itu tadi. Jadi karena ini sudah emosinya sudah tidak karu-karuan. Jadi kita kemudian diem, kemudian kita mungkin cuci muka atau mendengar musik sampai kita reda, kemudian baru kita mengklasifikasikan. Tapi selama belum bisa mengklasifikasi, jangan komunikasi, jangan membuat keputusan juga. Karena keputusan yang emosinya masih tinggi, apakah itu keputusan yang positif ataupun negatif, pasti nanti akan disesali. Karena itu bukan keputusan berdasarkan pemikiran yang lebih mendalam. Ya, jadi saya hanya menyarankan diam dan kalau bisa menyendiri untuk menenangkan emosi yang ekstrim tadi. Begitu apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Maaf Bante, tadi itu maksud pertanyaannya tuh kayak udah terekspos emosi yang berlebihan sebelumnya, terus di step berikutnya tuh udah nggak merasakan lagi gitu. Jadi kayak ketemu masalah, udah nggak ngerasain emosi lagi gitu. Kalau ada masalah kemudian tidak emosi lagi, seperti yang Anda katakan 6 itu tadi, ya tidak masalah. Ya biasa saja, itu kan B saja. Yang saya maksudkan tadi adalah kalau kita sedang marah, sampai kita tidak tahu apa-apa, nah itu yang kita harus kendalikan dengan tahan. Tapi kalau kita sudah pernah marah maksimal, kemudian yang lain itu sebetulnya masalahnya itu biasa-biasa saja lah. Itu seperti kalau ada orang mengatakan, di dompetmu kok selalu ada pacarmu, tuh, di HP-mu kok juga selalu ada foto pacarmu sih. Kenapa sih? Kamu memang sayang sekali, bukan? Aku itu, kalau menghadapi masalah apa saja, aku akan melihat foto pacarku ini. Kenapa? Karena dialah sumber masalah terbesar. Selama masih ada dia, masalah yang lain kecil bagi saya. Kalau memang sudah seperti itu berarti B saja.
B saja itu nanti kita harus sadari untuk masuk ke kesadaran setiap saat yang tadi prosesnya sudah dilanjutkan itu. Mungkin itu sudah bisa menjawab atau masih belum pas? Sudah Bante, terima kasih Bante. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih Michelle atas pertanyaan yang luar biasa, ini membuka khazanah bagi kita juga. Semakin menarik diskusinya ini, Bante dan teman-teman. Tapi karena berhubung waktu yang semakin mendekati akhir, kita buka satu pertanyaan terakhir di online Zoom. Ada satu yang sudah angkat tangan dari tadi, ada Lince Bilina. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bante. Saya Lince Bilina dari Medan. Ingin bertanya tentang perasaan Bante. Sedikit saya ingin sharing waktu ketemu teman yang ini tentang perasaan Bante. Mungkin saya mau menuju ke netralnya gimana Bante. Ketemu teman yang dokter, dia bercerita tentang dulu kisah suka dukanya waktu prakteknya sebelum dia menjadi dokter. Ketemu satu dosen yang dokter ya, yang mengajari tentang bedah itu, dosen ini sangat killer. Siapa saja yang mengikuti pelajarannya itu tetap nangis, apalagi wanita. Nangis dan dihujat dengan kata-kata yang menjatuhkan begitu Bante. Tetapi saya sangat kagum teman saya ini. Dia memang sempat nangis ketika dimarahin gurunya. Tapi dia bertekad, saya akan ikutin pelajaran dosen ini setiap saat. Setiap praktek dari dosen itu akan saya ikuti. Biarpun dimarahi, dia tetap belajar, dengan gigi belajar. Nah, sampai suatu hari, dosen ini yang terkenal kira, menyatakan, kamu sangat bagus, kamu boleh ambil bidang bedah ini, saya bisa bantu segalanya. Jadi, berbalik jadinya, dosen ini sangat mau membantu dia. Saya sangat kagum dengan cerita ini dan saya bandingkan dengan perasaan saya Bante. Kebetulan saya membantu di satu yayasan Bante dan saya sebagai bendahara tentunya untuk urusan uang agak susah antara kita di dalam untuk laporannya dan di prakteknya Bante. Jadi ada kejadian sampai saya langsung ditemuin oleh orang yang mengatakan bahwasanya duit ini kok nggak keluar gini-gini, sedangkan seharusnya tidak langsung ke saya Bante, tapi saya juga nggak apa-apa, saya diem aja dulu sampai setelah saat itu saya cari masalahnya, saya cari pembuktiannya, dan setelah saya dapat Bante, saya tanya kembali ke orangnya, kenapa terjadi begini-begini, tetapi terjawabannya seakan-akan agak gimana ya, tidak mencari solusi, tetapi ya gitulah gitu. Akhirnya saya merasa saya membantu saya bertanggung jawab dengan posisi saya, tapi kalau dengan begini ya banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat perasaan saya agak gimana gitu loh Bante. Jadi kalau memang saya nggak tahan dengan perasaan begini, saya temui ketua saya nyatakan, saya ambil semua bukti-buktinya, saya bilang kejadiannya begini-begini, dan ternyata memang ketua udah mendengar hal-hal seperti ini Bante. Dan saya bilang kalau begini saya nggak mau berhubungan langsung dengan orang tersebut, boleh aja misalnya pilihlah, ketua pilih mau gimana, saya mengundurkan diri atau gimana bagusnya. Terakhir memang diambil keputusan saya tetap memegang tugas saya itu Bante. Cuman setelah saya bandingkan dengan cerita dokter teman saya itu, saya jadi merasa apakah ini benar Bante, apakah ini menurut Bante ini gimana saya cari netralnya Bante, perasaan saya itu. Mohon bimbingan Bante, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau kasus yang pertama tadi adalah bahwa si dosen dan mahasiswa itu ini sebetulnya adalah mirip dengan pertanyaan tadi, melihat orang sukses kok saya jadi stres ya, mestinya belajar.
Nah, jadi mirip seperti itu. Jadi kalau sekarang dosennya menekan kita, bisa nggak saya mempertahankan itu? Jadi dia membangkitkan semangat dan akhirnya dia berhasil sampai dosennya mengagumi. Kemudian yang Anda ini adalah berbicara tentang bagaimana yang seharusnya dan kenyataan. Bahwa sebagai bendahara harusnya Anda mempunyai prosedur tertentu. Tapi kenyataannya ada orang yang mungkin minta pemotongan prosedur itu. Nah, kemudian Anda tetap bertahan pada menjalankan prosedur. Oke toh, itu kan tidak ada masalah. Dan itu memang tugas Anda untuk seperti itu. Yang penting di dalam tema kita ini sebetulnya adalah bagaimana kita mengendalikan perasaan kita. Jadi mungkin orang itu memotong Anda, prosedur Anda, tetapi batin Anda diusahakan menjadi netral. Kenapa? Karena mungkin dia memotong itu dulu, ya. Minggu lalu dia itu berusaha memotong saya. Tapi kan saat ini adalah proses dari minggu lalu. Kalau Anda membawa kebencian kepada si A yang memotong Anda 3 minggu yang lalu, berarti badan Anda sudah tumbuh 3 minggu umurnya, bertambah, tetapi batin Anda ketinggalan di 3 minggu yang lalu. Jadi badan dan batin ini tidak sinkron. Embracing our feelings ini sebetulnya adalah nanti mensinkronkan badan dan batin. Ketika badan dan batin ini menjadi satu, badannya saat ini, batinnya juga saat ini, maka kita menjadi netral. Tapi kalau batin kita ini di masa lalu atau di masa depan, maka feeling kita ini menjadi tidak karu-karuan. Ini sebetulnya prinsipnya seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang si A minggu lalu itu memotong Anda, kemudian Anda tahu, itu kan minggu lalu. Saat ini saya tetap baik sama dia. Kenapa? Karena saat ini adalah kesempatan bagi saya untuk berbuat baik. Karena prinsip di dalam Dhamma adalah saat ini saya itu melakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Kalau saya kemudian gara-gara minggu lalu saya memaki dia walaupun di dalam batin, sebetulnya saya rugi belajar Dharma, rugi menyia-nyiakan waktu saya, karena 3 minggu saya diisi dengan pikiran negatif, padahal itu sudah milik masa lalu. Nah, kemudian Anda menyampaikan itu kepada pimpinan, tidak apa-apa, sampaikan aja bahwa saya tidak bisa memenuhi harapan si A itu karena dia tidak sesuai dengan prosedur. Nah, jadi sekarang Anda menyerahkan bola panas ini kepada pimpinan. Pimpinan, kamu mau bendahara saya ini tetap jalankan prosedur atau tidak? Kalau saya ngikuti si A, berarti saya tidak menjalankan prosedur. Kalau kamu sepakat, saya nggak sanggup. Karena ini tanggung jawabnya besar. Tapi kalau kamu mempercayakan saya sebagai bendahara dan saya harus jalani prosedur, apapun yang si A ngomong, ya saya akan tetap jadi bendahara. Ya, jadi hubungannya apa dengan yang tadi si dosen itu? Tidak terlalu berhubungan sih, karena ceritanya sudah beda, kasusnya sudah berbeda. Ya, ini bagi sekarang bola panas itu di ketuanya. Nah, Anda tugasnya adalah mengendalikan perasaan Anda. Baik Anda sebagai bendahara, Anda kendalikan bahwa saat ini saya sebagai bendahara menjalankan prosedur. Anda mengendalikan diri kepada si A, yang Anda harus netral dengan si A, karena itu adalah omongannya minggu lalu. Demikian pula apapun keputusan dari ketua, Anda pun juga netral. Karena Anda di situ adalah bendahara yang di bawahnya ketua. Ketua mau apa ya, itu haknya dia. Anda tinggal ngikut saja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudara Margo. Terima kasih. Ya,